Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Al-Fatah dari Biologi Terapan kelas B, kelompok 1 Rekayasa Genetika. Jadi pada video kali ini saya akan review sedikit mengenai artikel atau jurnal, yaitu yang berjudul Pengaruh Rekayasa Genetika pada Produktivitas Tanaman Jagung Siamese Transgenik. Berikut merupakan review singkat dari saya. Baik, di bagian awal itu merupakan bagian pendahuluan di mana kata kuncinya itu ada jagung transgenik dan juga ada rekayasa genetika. Jagung sendiri merupakan tanaman komoditi Indonesia yang sudah lama sekali teman-teman kita jumpai, khususnya pada zaman dahulu kita jadikan sebagai nasi jagung, popcorn dan lain sebagainya. Nah, jagung di Indonesia sendiri itu masih kebanyakan yang wild type atau murni ya teman-teman. Untuk yang transgenik sendiri masih jarang karena mungkin banyak kontroversi di kalangannya, karena bisa mungkin memunculkan residu kesehatan, khususnya konservasi ya teman-teman. Nah, untuk menurut dari review jurnal ini ya teman-teman, rekayasa sendiri itu awal mula ditemukan oleh Watson dan Crick, yaitu pada tahun 1953. Nah, rekayasa genetika sendiri merupakan suatu hal yang rumit secara rinci, namun pada prinsipnya merupakan serangkaian metode sederhana yang memungkinkan pengambilan gen atau kelompok gen dari satu sel dan dipindahkan ke gen atau kelompok sel lain. Nah, jadi pada intinya rekayasa genetika itu mengambil gen dari gen target lalu disisipkan ke gen inang atau tanaman lain yang diharapkan terekspresi. Nah, untuk jagung transgenik sendiri berguna untuk meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas, dan khususnya dapat untuk memberikan ketahanan terhadap hama, sehingganya ketika kita terima di konsumen hasilnya bagus dan kita siap untuk mengonsumsinya tanpa harus khawatir apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, yang selanjutnya itu ada metodologi penelitian, di mana pada jurnal kali ini penulis menyampaikan atau menggali informasinya dengan menggunakan metode literatur review dengan cara deskriptif kualitatif. Nah, itu pada peninjauan literatur studi perpustakaan dengan mencari sumber-sumber dari jurnal-jurnal lainnya ya teman-teman. Nah, selain itu juga menggunakan data sekunder sebagai teknik pengumpulan data yang meliputi 4 tahap, yaitu pengumpulan data, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bagian selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Jagung sendiri merupakan bahan makanan kedua setelah beras, dan selain itu jagung juga digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan industri lainnya. Akan tetapi produksi jagung sendiri itu mengalami kendala, khususnya di produktivitas jagung, seperti serangan hama dan penyakit jagung yang menyerang terus-menerus. Nah, oleh karena itu muncullah teknologi atau penerapan teknologi dari rekayasa genetika ya teman-teman, yaitu dengan menyisipkan gen asing ke gen target, yaitu jagung sendiri. Nah, untuk perbaikan genetika dapat dilakukan secara konvensional maupun secara rekayasa genetika. Konvensional dengan cara memilih bibit yang bagus, dan secara rekayasa genetika yaitu dengan menyisipkan gen tertentu. Nah, untuk penyisipan jagung rekayasa genetika atau jagung transgenik yaitu dengan cara menambahkan bakteri Bacillus thuringiensis, atau gen yang diambil bakteri tersebut merupakan gen penyedih protein Bt delta endotoxin yang mampu membunuh larva hama kupu-kupu. Hama ini dapat menurunkan hasil jagung hingga 30%. Protein toksin Bt dapat menembus dinding usus dan menyebabkan hama berhenti makan. Racun tersebut kemudian menyebabkan robeknya dinding usus dan bakteri usus berpindah ke rongga tubuh dan berkembang biak di dalam darah. Akibatnya, hama kacang-kacangan mati karena keracunan darah atau streptomia. Jadi, penggunaan bakteri ini dapat membunuh si serangga itu sendiri ya teman-teman, yaitu dengan cara merusak jaringan dalam si serangga, misal lebah,
burung atau sebagainya, yaitu bakteri ini dapat merobek usus dari individu tersebut sehingganya mati dan tidak dapat mengonsumsi lagi. Akan tetapi penggunaan bakteri ini khususnya di tanaman transgenik itu ada perhatian khusus, sehingganya ada larangan keras dalam penggunaan bakteri ini ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara penggunaan bakteri atau tanaman transgenik ini? Nah, untuk penggunaan bakteri itu sendiri itu ada beberapa cara untuk bisa ditetapkan sebagai bakteri yang nantinya akan disisipkan ke tanaman atau jagung konteksnya dalam jurnal ini, yaitu dengan cara mengidentifikasi gen yang dibutuhkan. Nah, misal mengidentifikasi gen atau rangkaian DNA yang dimasukkan ke dalam jagung transgenik dapat berasal dari bakteri, organisme lain yang memiliki sifat yang kita inginkan. Nah, habis itu bakteri tersebut dilakukan isolasi gen. Gen yang kita inginkan harus diisolasi dari organisme induknya dan diperbanyak menggunakan PCR. Nah, habis itu menggunakan vektor yaitu pengendara yang nantinya akan digunakan untuk disisipkan ke tanaman target. Habis itu transformasi genetik, yaitu gen disisipkan ke dalam vektor dan diperkenalkan ke dalam sel jagung. Ya, proses dikerjakan melalui dengan cara termasuk tembakan gen, ektoporasi atau menggunakan agrobakter. Lalu dilakukan seleksi dan regregasi, pengujian dan karakterisasi, pengembangbiakan dan penyebaran. Nah, berikut merupakan mungkin beberapa step by step mengenai cara kerja tanaman jagung transgenik, yaitu satu tadi identifikasi gen, isolasi gen, vektor gen, transformasi genetik, seleksi dan regresi, pengujian dan karakterisasi, pembiakan dan penyebaran. Nah, selanjutnya bagaimana peningkatan resistensi terhadap hama dan penyakit pada jagung transgenik. Hama dan penyakit pada tanaman termasuk dalam kategori organisme pengganggu, di mana hama ini dapat mengganggu hasil panen dari petani, khususnya petani jagung ya teman-teman gitu. Jadi pengendalian hama pada jagung dapat dilakukan dengan pemanfaatan varietas jagung transgenik, yaitu tadi teman-teman menggunakan bakteri BT untuk merusak bagian dalam si serangga dan serangga tersebut mati. Jadi amanlah si jagung tersebut. Peningkatan resistensi terhadap hama dan penyakit pada jagung transgenik adalah salah satu tujuan utama dalam pengembangan tanaman transgenik. Nah, beberapa teknik bioteknologi telah digunakan untuk mencapai tujuan ini, seperti ekspresi gen penghasil toksin, penghambatan gen hama, pengaktifan sistem pertahanan hama, perbaikan kualitas, kuantitas, dan zat kimia pertahanan, perbaikan sistem akar. Pada umumnya jagung transgenik yang dirancang untuk meningkatkan resistensi terhadap hama dan penyakit telah berhasil menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, penggunaan jagung transgenik yang menghasilkan protein toksin yang beracun bagi hama seperti ulat telah membantu petani mengurangi kerugian yang disebabkan oleh serangan hama tersebut. Hal ini dapat menghasilkan hasil panen lebih konsisten dan meningkatkan produktivitas lebih pertanian. Namun, kualitas jagung transgenik juga harus diperhatikan. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa jagung transgenik dapat memiliki kualitas yang serupa atau bahkan lebih baik daripada varietas non-transgenik dalam hal gizi dan sifat organoleptik. Kualitas yang baik sangat penting dalam keamanan pangan dan nilai penelitian produktivitas pemantauan dan memastikan bahwa kualitas produk jagung transgenik lebih tinggi dan aman bagi konsumen. Jadi selain tahan hama, jagung transgenik juga memiliki kandungan gizi yang lebih baik ya teman-teman. Nah, habis itu apa sih dari kelebihan dari jagung transgenik ini? Nah, kelebihan dari jagung transgenik itu sendiri yang pertama ada tahan terhadap hama dan penyakit, hasil panen meningkat, ketahanan terhadap herbisida, peningkatan kandungan gizi, dan toleran terhadap kondisi ekstrim. Jadi dalam kondisi apapun, insya Allah pada sesuai jurnal ini itu dapat dirancang bertahan di bawah kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan atau suhu tinggi. Namun selain ada kelebihan pasti juga ada kekurangan. Nah, menurut jurnal dari yang saya baca atau saya review ini,
itu terkait isu lingkungan, yaitu dapat dikhawatirkan dapat lingkungan dari tanaman jagung transgenik. Ada risiko bahwa transgenik dapat menyebar tanaman liar dan mengganggu ekosistem alami. Jadi mengganggu gen alami ya gitu. Ketika mungkin penyerbukannya menyilang, jadi penyerbukan dari hasil transgenik itu masuk ke yang wild type itu. Jadi kemungkinan yang alami itu bisa hilang. Yang selanjutnya yang kedua itu ada kesehatan lingkungan. Betul, ini juga kontroversi terkait kontroversi kesehatan lingkungan. Ketergantungan pada perusahaan besar khususnya varietas jagung yang bibitnya itu petani belum bisa mengolah. Etika pastinya, dan kontroversi dan opini publik yang dimana isu seputar jagung transgenik menimbulkan kontroversi dan perpecahan dalam masyarakat. Mungkin itu kurang dan lebih mengenai penggunaan jagung transgenik yang pada dasarnya ada keuntungan, ada kekurangan. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan, di mana pada kesimpulan yang dapat diambil yaitu ada jagung adalah tanaman produksi yang angkat, tetapi di Indonesia sendiri itu masih mengalami kurang produktivitas mungkin karena ada hama dan penyakit, sehingganya digunakan jagung transgenik dengan memanfaatkan gen dari bakteri Bacillus thuringiensis, yaitu gen asing Bacillus ini disisipkan ke bakteri aslinya ya teman-teman, ke maksud saya ke tanaman jagung itu. Nah, tapi dalam pembuatan jagung ini pastinya masih terdapat beberapa kontroversi seperti kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi di pembahasan. Nah, itu ada kontroversi kesehatan, ada lingkungan dan lain-lain sebagainya. Itu akan tetapi di lain sisi juga masih banyak keuntungan atau kelebihan yang kita peroleh. Jadi pada dasarnya kesimpulan yang dapat diambil itu adalah pergunakan tanaman jagung ini sebagai tanaman yang kita ambil sebagai dampak positif, dan untuk dampak negatif harus lebih ke peneliti kita lebih ke penggunaannya, apakah bisa dilakukan jangka panjang atau bagaimana gitu.